Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Dan saya bersyukur lewat channel ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Karena saya percaya kehadiran Tuhan, pertemuan kita tidak bisa dibatasi oleh tempat atau keadaan, tetapi lewat apapun kita dapat tetap bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak tantangan, kita sedang menghadapi banyak sekali pergumulan hidup yang mengingatkan setiap kita bahwa jalan hidup kita ini tidak selalu mulus. Dan ini menjadi tema saya kali ini, tidak selalu mulus. Mengikut Tuhan bukan berarti bahwa semuanya akan menjadi lancar, semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan tetap ada saat-saat di mana kita harus mendaki gunung yang terjal, kita harus turun ke dalam lembah kekelaman dan sebagainya. Dan itu semua akan membuktikan dan memperlihatkan kepada setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang menyertai dan memampukan kita untuk melewati segala keadaan. Puji Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tidak selalu mulus ini, saya mau ajak kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Immanuel yang selalu menyertai kami di setiap langkah kami, di segala musim dalam hidup kami. Dan ketika kami menyadari kebenaran ini, seharusnya kami tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kami percaya yang menyertai kami lebih besar dari segala yang ada di hadapan kami saat ini, apapun itu. Itu sebabnya Bapa, bantu setiap kami untuk kami terus boleh membangun iman percaya kami, bahwa bersamamu Tuhan melewati kondisi apapun dalam hidup ini, kami mampu menghadapinya Tuhan. Itu sebabnya kami sadar ya Bapa, bahwa sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami, beban seberat apa yang tengah menekan hidup kami. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Ketika kami meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, apa saja dan bagaimanapun kami tetap bisa merasa tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai kami dalam renungan singkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka 2 Samuel 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih setia-Nya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kalau kita baca di dalam 2 Samuel 2 ini akan terjadi peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Dan itu ceritanya panjang tentang peperangan ini. Nah, namun saya mau mengutip dari 2 Samuel 2 ayat yang ketiga. 2 Samuel 2 ayat yang ketiga, di ayat yang pertama dikatakan begini. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa Samuel mengurapi Daud sebagai raja ketika Daud sendiri masih remaja. Dan tentunya sebagai seorang yang masih remaja, Daud telah mencatat berbagai prestasi hebat. Dan salah satunya tentu seperti kita ketahui semua, bagaimana ia mengalahkan Goliat. Ia bahkan segera menjadi rising star yang dipuja-puja rakyat melebihi Saul. Sepintas melalui semua kejadian-kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat seolah-olah Tuhan sudah membuka semua jalan kepada Daud untuk segera menuju istana. Namun ternyata yang terjadi adalah tidak semulus itu. Jika kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada Daud setelah itu, Tuhan justru membuat Daud mengalami banyak kejadian dan keadaan yang justru berbalik 180 derajat. Buktinya, ia harus menjadi buronan, hidup bersama dengan para penjahat. Dirinya dan keluarganya bahkan sempat terancam hidupnya. Mengapa Tuhan harus mengizinkan semuanya itu terjadi? Kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan seakan sengaja membuat jalan yang mestinya mudah menjadi begitu sulit. Seperti halnya ketika Tuhan membuat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun sebelum mencapai Kanaan. Padahal ada jalan pintas sebenarnya yang lebih dekat, sehingga tidak perlu menempuhnya selama 40 tahun itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika Saul tewas dan tahta raja kosong, sementara Daud sudah menjadi raja di Yehuda, yang terjadi adalah, Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti tadi itu. Daud tidak serta-merta dijadikan raja atas Israel. Masih ada Isi-Boset yang menjadi raja boneka dari Abner di belakangnya. Tadi kalau kita baca selebihnya di dalam 2 Samuel 2 tadi, Isi-Boset dijadikan raja boneka oleh Abner. Semua kejadian ini membingungkan, bukan Bapak Ibu Saudara? Mengapa Tuhan harus melakukan hal seperti ini? Bahkan akibatnya 2 Samuel 2 ayat 11 mencatat bahwa Daud harus menunggu 7 tahun lagi. Dan selama itu juga ia harus berperang dengan keluarga Saul. Tadi kita baca di 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Sebenarnya apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Mengapa ia tidak langsung saja membuat Daud untuk segera meraih hak yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi raja? Seperti yang Tuhan sudah teguhkan melalui pengurapan. Satu kali saya pernah membaca tulisan dari seorang pendeta yang bernama Ray Pritchard. Di dalam tulisannya itu dia berkata, ada 4 cara
yang sering kali dipakai Tuhan dalam menyatakan janji-janjinya. Yang pertama, dengan cara mengangkat kita pelan-pelan, melalui proses demi proses. Yang kedua, dengan memberkati kita terang-terangan. Yang ketiga, dengan mengejutkan kita sewaktu-waktu. Dan yang keempat, dengan menguji kita senantiasa. Hal ini juga dialami oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin juga yang sedang kita alami saat ini. Daud muda, seperti bisa dilihat waktu melawan Goliat, adalah seorang yang mempunyai karakter berkobar-kobar. Dan beberapa tafsiran bahkan mengatakan agak liar, nekat. Dikarenakan kemudaannya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu membentuk imannya terlebih dahulu. Kesabarannya, hati yang mau mengampuni, dan kepemimpinannya. Meskipun ia harus melalui banyak pengalaman yang tidak mengenakan. Namun ketika kita harus melewati jalan yang mulai terjal berbatu sekalipun, bisa jadi itu merupakan jalan menuju puncak dalam hidup kita. Sebagaimana halnya perjalanan hidupnya Daud itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah, ini merupakan suatu proses di mana Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, mengerti nggak ngerti, ikuti saja apa maunya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sama-sama katakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Satu-satunya alasan mengapa saya memilih pujian ini untuk saya masukkan di dalam salah satu CD saya, yaitu kalimat, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba. Kalimat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau menghamba kepada Tuhan, harus disertai dengan hati yang rela, hati yang ikhlas. Sehingga ketika kita menghamba, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan protes. Dan menghamba Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita sudah kehilangan hak atas hidup kita. Jadi nunut betul-betul 100%, ikutin Tuhan, whatever Tuhan mau bikin apa, Tuhan mau buat apa, Tuhan yang paling berhak atas hidup setiap kita.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengerti atau tidak mengerti? Mari sama-sama kita mau katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami, kami letakkan di mezbah-Mu. Berhenti bertanya kepada Tuhan, berhenti protes, berhenti mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Serahkan semua kepada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dia pemilik hidup kita, Dia yang paling berhak sepenuhnya atas hidup kita. Itu sebabnya Dia bebas melakukan apa saja atas hidup kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, apapun yang dilakukan atas hidup kita, semuanya pasti demi kebaikan kita. Itu sebabnya biarlah kita memiliki hati seorang hamba yang terus mau mengikuti dan setuju dengan Dia. Haleluya. Tuhan yang selalu bekerja dengan benar dan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Maafkan kami kalau seringkali ketika kami meminta sesuatu, kami ingin Engkau segera memberikannya. Ketika kami memohon pertolongan-Mu, kami ingin Engkau segera turun tangan atas masalah kami. Ketika kami memerlukan sesuatu, kami ingin Engkau segera mengabulkan bagi kami. Dan ketika Engkau menunda, bahkan seolah Engkau berpangku tangan, kami segera marah dan kecewa. Bahkan tidak sedikit dari kami yang meninggalkan-Mu. Itu sebabnya saat ini kami datang berserah sepenuhnya kepada-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami mengakui bahwa sebagai pemilik hidup kami, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Saat ini kami mengakui bahwa hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Maka jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Ini doa kami. Mari semua kita yang berdoa katakan amin.